Sabar, bentar. Nah, selamat malam semuanya. Karena saya ngeteknya malam, kalau kalian nontonnya saya nggak tahu ya. Jadi kali ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas bab hidrosfer dari geografi. Jadi sebelum kita membahas, saya udah membuat mind map-nya. Jadi hidrosfer terbagi jadi dua, perairan darat dan perairan laut. Kalau perairan darat dibagi lagi jadi empat, ada siklus hidrologi, air, tanah, sungai, danau, dan rawa. Perairan laut, klasifikasi laut, relief laut, dan wilayah laut Indonesia. Yaudah langsung kita bahas persatu. Next. Bisa dia. Nah, pertama siklus hidrologi. Jadi kenapa sih terjadinya siklus hidrologi ini? Oh ya, apa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air dari bumi ke atmosfer, ke bumi lagi, ke atmosfer lagi. Penyebabnya yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari bikin air di bumi jadi menguap atau terjadilah evaporasi. Uap-uap air tadi lalu berkumpul jadi satu di atas, membentuk awan, disebut dengan kondensasi. Nah, awan-awan tadi bergerak ke daratan. Proses bergeraknya awan ke daratan dibantu oleh adveksi. Nah, habis sampai di daratan, awannya langsung berat, habis itu terjadi hujan. Terjadilah presipitasi. Habis sampai di bumi nih, kan ada yang mengalir di permukaan, itu namanya runoff. Ada yang masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, balik lagi ke penguapan. Ternyata penguapan nggak cuma ada di laut, sungai, atau danau, tapi ternyata makhluk hidup juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Itu. Nah, siklus hidrologi sendiri terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek. Kalau ini dia menguap di laut, hujannya juga di laut. Kalau siklus hidrologi sedang, dia menguapnya di laut, dibawa angin ke darat, hujan di darat. Kalau siklus hidrologi panjang, dia menguap di laut, dibawa ke darat, dibawa lagi ke suatu titik yang dingin, sehingga uap-uap air tadi membeku. Lalu terjadilah hujan es. Biasanya terdapat di daerah kutub atau pegunungan yang sangat tinggi, yang suhu udara di atas itu sangat tinggi. Lanjut. Ya, ini tadi evaporasi, penguapan, transpirasi, penguapan dari tumbuhan, sublimasi, penguapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu. Jadi esnya langsung menguap tanpa jadi air. Kondensasi, uap air jadi awan, adveksi, perpindahan awan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Presipitasi hujan, runoff, pergerakan aliran air di atas permukaan tanah, infiltrasi air hujan masuk tanah. Kenapa sih air tanah itu? Air tanah itu adalah air yang ada di dalam tanah, gitu. Yang di dalam tanah, bukan yang di atas, kayak sungai, itu enggak air tanah. Pokoknya yang di dalam tanah. Nah, gini, jadi ada beberapa jenis air tanah, ya kan? Air tanah freatik atau air tanah dangkal. Air tanah freatik adalah air tanah yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air. Jadi di antara ini dan astagfirullah, ini dan ini. Jadi ini air tanah dangkal. Jadi di sini ini masih ada air tuh. Soalnya dia tidak kedap air. Maka disebutlah yang air di sini air permukaan. Nah, kalau di sini air tanah dangkal. Nah, air tanah artesis atau dalam di sini. Ini kedap air, ini kedap air. Jadi air nggak bisa masuk ke sini. Biasanya sumur artesis ini airnya lebih pasti gitu, susah kering. Dan untuk mendapatkan sebuah sumur artesis, biasanya dilakukan pengeboran. Kalau sumur freatis, biasanya sumur
manual biasa. Nah, berdasarkan sumbernya, air tanah terbagi jadi tiga, yaitu air tanah pados atau meteorit, itu presipitasi hujan. Air tanah baru, juvenil, terjadi karena intrusi magma. Air fosil, air tanah yang terjebak pada pori-pori batuan pada saat batuan tersebut terbentuk. Jadi, ada fosil, terus ada air di sana. Lalu terbentuklah batu dari sana. Nah, di dalam itu air fosil. Oke, lanjut. Kita bahas sungai. Sungai tahu kan? Siapa sih yang nggak tahu? Sederhananya itu adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Biasanya hulunya itu gunung, kalau hilirnya biasanya danau ataupun laut, ataupun sungai yang lebih besar. Terus sungai yang lebih besar, hulunya, hilirnya laut. Oke, jadi kita bagi dulu nih sungai itu terbagi jadi apa dan berdasarkan apa. Berdasarkan volume air, ada sungai intermittent, hanya mengalir pada musim hujan. Jadi musim kemarau nggak ada airnya. Kalau sungai eupemeral, hanya hujan doang. Habis berhenti hujan, dia nggak ada lagi alirannya. Nah, yang terakhir ada sungai perennial. Dia itu tetap ada air gitu, gimana pun kondisinya. Tapi debitnya beda. Ada yang permanen, debitnya tetap, mau hujan, kemarau, tapi debitnya tetap. Kalau periodik, debitnya sesuai musim. Kalau musim hujan deras, kalau kemarau dikit. Berdasarkan sumber air, itu ada sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Sungai hujan ya dari air hujan, sungai gletser dari lelehan es. Kalau sungai campuran, kedua-duanya. Contoh sungai campuran itu ada di Papua, itu Sungai Membrano. Nah, berdasarkan arah alirannya ada konsekuen. Subkonsekuen itu searah dengan lereng. Kan lereng gini. Nah, ini aliran airnya ke sini, ke bawah. Kalau subsekuen tegak lurus, gini sama konsekuen tadi. Kalau absekuen, dia berlawanan gini. Kalau resekuen, dia itu cabang subsekuen, tapi searah gini. Nah, kan ini konsekuen, ini subsekuen, ini resekuen, gitu. Jadi searah bawah gitu. Misalnya, konsekuen adalah aliran air yang nggak teratur. Nah, lanjut bagian sungai. Ada bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Bagian hulu alirannya deras, tebingnya curam, sedikit sedimentasi atau nggak ada. Sedimentasi itu adalah pengendapan, nggak ada teras sungai, dan pengikisannya tuh ke arah dalam. Ke arah dalam yang maksud tuh ke bawah gitu, nggak ke samping, tapi ke bawah sungainya terjadi pengikisan. Nah, kalau bagian tengah itu udah ke samping juga, ke bawah juga, tapi arah alirannya kurang jelas, banyak teras sungai, dan terjadi sedimentasi atau penggendapan. Kalau bagian hilir, airnya tenang, banyak pengendapan, sungai berkelok-kelok atau meander, dan terdapat delta. Delta itu kumpulan dari sedimentasi tadi yang membentuk suatu daratan. Istilah-istilah sungai ada oxbow-lake, meander, delta, dan DAS. Oxbow-lake adalah danau tapal kuda. Danau tapal kuda adalah bekas sungai meander yang tertutup. Jadi airnya berhenti di situ, tertutup oleh pengendapan. Kalau meander adalah sungai yang berkelok-kelok. Delta, pengendapan hasil sedimentasi, lumpur, kerikil, batu, dan lain-lain di muara sungai yang membentuk suatu daratan. Kalau DAS, daerah aliran sungai, bagian permukaan bumi yang akhirnya mengalir ke sungai bersangkutan apabila terjadi hujan. Nah, pola aliran sungai ada 8, kita bakal bahas satu-satu. Jadi ada sentrifugal ya kan.
Apa sih itu sentrifugal? Ini radial sentrifugal. Jadi itu meninggalkan pusat, ya, bareng-bareng itu kayak menyebar gitu. Lihat aja fuk fuk fak 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 fak. Yang sentripetal itu memusat dari banyak arah. Itu kayak mental gitu, mental ke dalam satu arah. Gitu cara ngingatnya. Kalau dendritik itu tidak teratur. Kalau teralis, pola aliran ini terdapat di daerah pegunungan lipatan. Jadi ini biasanya terjadi di lipatan-lipatan gitu, yang ada basin, dom. Nah, lanjut ke pola aliran sungai yang kelima, yaitu pola aliran rektangular. Ada pola aliran sungai yang bentuk sudut siku-siku dan banyak terjadi di patahan. Jadi kalau di patahan ada ini nih. Dan pola aliran pinet, pola aliran sungai yang muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Kayak gini. Pola nolak, pola lingkaran yang sungai utamanya berbentuk lingkaran. Banyak di daerah Kuba. Selanjutnya ada pola aliran paralel. Jadi pola aliran yang anak sungainya saling sejajar atau hampir sejajar.